everyone, welcome to my channel. My name is Miss Baby and I'm going to teach you English lesson today. Hari ini kita akan belajar soal gerund. Jadi disimak ya adik-adik sekalian, oke? Alright, our first lesson is about gerund. Nah, gerund ini apa sih adik-adik ya? Nah, gerund ini merupakan kata benda sebenarnya ya. Dia fungsinya adalah sebagai kata benda. Tapi gerund ini terbentuk dari this one we take it from a verb. Jadi kita mengambil kata kerja ditambah ing form. Jadi kata kerja tambah ing yang berfungsi sebagai kata benda atau gerund ya. Nah, gerund itu tuh apa sih fungsinya dalam kalimat kakak? Oke. Jadi gerund pertama bisa berfungsi can function as a subject, dapat berfungsi sebagai subjek dalam kalimat, and also it can function as an object, juga dapat berfungsi sebagai objek, and also can be an object of preposition, as an object of preposition. Nah, kita bahas dulu yang kedua ya adik-adik biar agak lebih mudah pemahamannya. Kita bahas yang kedua, di mana gerund ini berfungsi as an object. Gerund as an object. Oke, jadi kita bahas dulu subjek dan objek itu apa sih ya? Nah, subjek di dalam kalimat adalah orang atau pelaku, orang atau benda yang berfungsi sebagai pelaku atau orang yang melakukan kegiatan. Nah, for example, when I say I eat burger, so I is a subject and it as a verb and burger as an object. So I ini adalah subjek atau pelaku kegiatan, while burger adalah di dalam hal ini tuh benda, tapi bisa jadi juga di sini we can put person, orang misalnya ya. Jadi burger ini adalah objek atau orang atau benda yang terkenai atau dikenai kegiatan gitu ya singkatnya. Oke. Nah, in English gerund itu kan kata kerja tambah ing yang dimana fungsinya bisa sebagai subjek, bisa juga sebagai objek. Jadi bisa di sini verb ingnya atau bisa juga di sebelah sini sebagai objek. Nah, kita belajar dulu yang sebagai objek biar lebih ringan atau lebih gampang dimengerti, oke? Nah, misalnya dalam bahasa Indonesia saya mau bilang nih, saya suka renang. Oke. Nah, ini saya sebagai subjek, suka kata kerja, dan renang. Renang ini apa sih? Ini kan kata kerja. Ini kan kata kerja. Nah, kata kerja itu adik-adiknya tidak bisa menjadi objek di sini. Oke, jadi kita harus mengubah kata kerja renang ini dulu agar dia menjadi objek, karena agar dia menjadi noun, karena hanya kata benda yang kemudian bisa menjadi subjek ataupun objek gitu ya. Jadi ini kan renang itu kata kerja ya adik-adik. Maka kita harus ubah dulu kata kerja ini menjadi noun. Oke, kita simbolkan dengan N ya. Maka kalau dalam bahasa Indonesia kan kita mau ubah kata renang menjadi kata kerja renang menjadi kata benda, maka kita harus tambahin imbuhan adik-adik. Maka ditambahinlah be di depannya menjadi berenang. Oke. Jadi ini sudah menjadi kata benda. Nah, kalau dia kata benda maka dia bisa kemudian menjadi objek. Nah, akhirnya didapatlah kalimat saya suka berenang. Inilah kalimat yang benar adik-adik ya.
subjek, ada verb, dan ini berenang sudah menjadi kata benda atau bisa menjadi objek. Nah, just the same as English. Jadi ini sama aja strukturnya dalam bahasa Inggris adik-adik. Kalau misalnya when we say I like swim. Is this a good English? Is this a sentence? Okay, we have I as a subject. Kita punya I sebagai subjek, saya, dan like sebagai kata kerja. Nah, swim ini adik-adik, swim ini adalah kata kerja. Nah, nggak boleh nih kata kerja pertama, bentuk pertama, dan ditambah kata kerja bentuk pertama. Ini salah dalam kalimat ya. Maka caranya untuk mendapatkan kan kita harus membuatnya sebagai kata benda untuk kemudian kita jadiin objek nih di sini nih. Sama kayak tadi ya, kalau kata renang kan kata kerja, kita nggak bisa tuh kita tulis saya suka renang karena kata kerja suka ketemu dengan kata kerja renang. Makanya kata renang ini kemudian kita ubahlah menjadi objek atau kata benda, kita ubahlah kemudian menjadi kata benda atau noun. Maka kita tambahin imbuhan be. Maka ini kemudian menjadi kata benda, maka lalu bisa dipindahkan menjadi objek gitu ya. Sama dengan bahasa Inggris. Nah, swim ini adalah kata kerja. Adik-adik kita nggak bisa kemudian menjadikannya objek. Nah, gimana cara menjadikannya objek? Dengan mengubahnya ke dalam menjadi gerund atau nambahin ing gitu ya. Maka kita pertama-tama kita ubah dulu kata swim ini menjadi kata benda untuk menjadikan dia kemudian berfungsi sebagai objek. Nah, swim ini ditambah ing form. Nah, jadinya swimming gitu ya. Nah, swimming ini sudah menjadikan kata kerja swim ditambah ing form jadi swimming. Nah, ini kemudian bisa menjadi kata benda yang kemudian kita bisa jadikan sebagai objek. Kan kalau dia kata benda adik-adik ya, maka dia bisa menjadi objek atau subjek. Nah, kita taruhlah dia di sini menjadi I like swimming. Seperti itu ya. Jadi saya suka, I sebagai subjek, like sebagai kata kerja, swimming sebagai objek. This one is correct. Dapatlah I like swimming. Nah, ini disebut gerund, mana kata kerja tambah ing form berfungsi sebagai kata benda sehingga dia bisa dijadikan subjek ataupun objek. Itu adik-adik ya. Alright, so we are going to continue our lesson to make gerund that can function as a subject. Jadi sekarang kita nih pengen membuat gerund yang berfungsi sebagai subjek. Adik-adik ingat gak gerund itu apa? Nah, gerund kan tadi kita sudah pelajari bahwa gerund adalah kata benda yang terbentuk dari kata kerja ditambah ing form. Nah, sekarang gerund ini kan karena dia kata benda, maka dia bisa berfungsi sebagai subjek atau objek. Kita udah membahas nih tadi gerund yang berfungsi sebagai objek. Now, we are going to learn about how gerund can function as a subject. Nah, apa sih subjek itu? Subjek itu adalah pelaku kegiatan ya adik-adik, atau orang atau benda, can be one of that, yang melakukan kegiatan. Oke. Nah, subjek itu biasanya tempatnya di depan atau di awal kalimat ya adik-adik. For example, in bahasa Indonesia, when we want to say renang itu menyenangkan. Renang itu menyenangkan. Renang itu menyenangkan. Oke, kita mau bikin kalimat seperti ini. Nah, apakah ini benar adik-adik? Nah, renang ini sebagai subjek. Ini
kalau di bahasa Inggris itu ini bisa diganti dengan to be ya, maka dia jadi verb. Nah, ini tuh kata sifat ya. Nah, kita mau bilang renang itu menyenangkan. Apakah ini benar? Ini salah ya adik-adik ya. Karena ini renang itu kata kerja. Maka yang terjadi harusnya kita membuat kata renang ini menjadi kata benda sehingga dia bisa berfungsi sebagai subjek. Karena kan as we have learned before, kalau kata benda itu dapat kita buat kemudian sebagai subjek ataupun objek. Maka renang ini ditambahkan kata apa adik-adik? Iya benar. Jadi renang ini kita tambahin awalan be atau imbuhan be, lalu kemudian bisa kita fungsikan sebagai kata benda, maka dia menjadi berenang. Jadi kalimatnya menjadi benar. Jadi berenang itu menyenangkan. Oke. Nah, the same case as English. In English, berenang itu menyenangkan. Nah, kita pengen membuat gerund sebagai subjek. So when we write a sentence, swim, berenang itu menyenangkan. Swim is fun. Oke, swim, renang itu menyenangkan. Nah, ini nggak bisa ya adik-adik karena kita mau bikin ini sebagai kata subjek, tapi dia nggak bisa karena ini merupakan kata kerja atau verb. Kita singkat jadi V ya untuk kata kerja. Nggak bisa kata kerja menjadi subjek. Maka untuk itu kita harus mengubahnya dulu menjadi kata benda. Nah, cara mengubahnya ya dengan gerund adik-adik. Jadi kita harus tambahin ing menjadi swimming. Nah, akhirnya ini sudah menjadi noun kata benda. Maka kita bisa kemudian membuatnya menjadi subjek atau pelaku di dalam kalimat. Jadi dalam kalimat berenang itu menyenangkan, maka kalimatnya berubah menjadi swimming is fun. Oke adik-adik, mudah ya. Sekarang kita belajar cara untuk menjadikan gerund itu sebagai objek dari preposition atau preposisi. Nah, gerund that function as object of preposition. Nah, yang kita harus tahu adalah preposition itu apa sih? Preposition itu di dalam bahasa Inggris ada like in, at, on, of, for, to, apalagi ya, ada juga with, of, double of, by, and others. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia itu preposition misalnya ke, untuk, dari, oleh gitu ya adik-adik ya. Nah, kata gerund ini kemudian bisa menjadi objek dari preposisi ini. Misalnya kita mau bilang saya pintar memasak ya. Saya pintar atau pandai ya. Pandai memasak. Maka in English we can write it like I am. Kalau kita mau tulis kata sifat, ini kan pandai adalah adjektif atau kata sifat, maka kita butuh yang namanya to be. Oke, to be itu am, is, are ya adik-adik. Ada sebenarnya banyak, ada am, is, are, ada was, were. Tapi untuk present time maka to be yang pas adalah am.
karena I ini pasangannya to be I am, and then pandai we translate it as good. I am good at. Nah, good itu biasa berpasangan dengan preposisi at. Oke? Good itu biasanya berpasangan dengan preposisi at. Nah, setelah preposisi adik-adik, setelah preposisi kita butuh yang namanya kata benda. Jadi nih, preposition. Setelah preposition ini kita butuh yang namanya noun atau kata benda. Kata benda misalnya bisa asli benda ya, benar-benar misalnya this gift is for you. Nah, for adalah preposisi. Setelah for ada you. You ini orang. Orang kan bisa dalam bahasa Inggris orang atau benda itu adalah disebutnya noun ya adik-adik ya, atau kata benda. Nah, jadi setelah preposisi for kita harus naruh kata benda atau noun. Nah, sama dengan ini. Preposisi butuh noun. Noun ini, kata benda ini bisa terbentuk dari yang pertama beneran benda atau orang. Jadi it can be person, it can be things, atau dia bisa yang terbentuk dari gerund adik-adik ya. Gerund kan kata benda, tapi kata benda yang terbentuk dari kata kerja ditambahin. Maka di sini so I am good at, nah ini kan preposisi ya. Preposisi butuh yang namanya kata benda setelahnya seperti ini ya, noun. Maka kita bisa taruh di sini gerund. Kalau kita punya kata kerja memasak kan kata kerja, pandai kan good at. Nah, memasak ini kata kerja. Nah, kita harus bikin memasak, kata masak ini menjadi kata benda untuk dia menjadi di sini. Caranya adalah yang gerund tadi kita tambahin ing. So I'm good at, kalau kita mau bilang masak itu cook, maka saya pandai memasak, I'm good at cooking. Nah, inilah gerund adik-adik ya. Nah, seperti ini. Jadi setelah preposisi at kita naruh gerund atau verb ditambahin, tapi fungsinya sebagai kata benda atau noun. Seperti itu. Oke adik-adik, thank you for watching my videos. See you, bye-bye. Sarangheyo.